Perkenalkan, nama saya Eli Agustini, NIM 1930202268. Nah, pada video kali ini guna memenuhi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD, yang merupakan dosen pengampu mata kuliah Metodologi dan Praktik Penelitian. Nah, judul dari penelitian ini yaitu pengaruh manajemen waktu dalam pelaksanaan magang 2 di SMP Negeri 15 Palembang. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, pada dasarnya seluruh satuan pendidikan mempunyai sistem tersendiri yang mana dapat menghasilkan lulusan yang luar biasa dan berdaya di kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia sendiri memiliki 4 tahapan dalam sistem pendidikan tinggi, yaitu input, proses, output, dan outcomes. Nah, jadi dalam tahapan diperlukan mahasiswa yang lulus dengan baik dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga sikap termotivasi ingin belajar meningkat. Dalam proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas, namun juga bisa melalui seminar, pelatihan, kuliah umum, dan lainnya, seperti observasi lapangan, tugas, PPL, magang, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan magang 2 ini, mahasiswa harus memanajemen waktu sebaik mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal serta memuaskan. Nah, pengetahuan dan pemahaman materi biasanya dipahami ketika kita dalam mengerjakan tugas. Nah, seperti kegiatan magang ini akan memperluas pengetahuan kita. FITK UIN Raden Fatah adalah LPTK yang memiliki tujuan membekali mahasiswanya penguasaan bidang studi yang mereka pilih, sehingga kompetensi dalam keilmuan, kegiatan pendidikan dan strategi dapat diterapkan secara optimal dan profesional di lapangan kerja. Dalam penguasaan tersebut, FITK membuat program magang sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan mahasiswa dapat terampil dalam hal apapun dan juga mengatur waktu sehingga pengetahuan dapat didapatkan secara optimal. Akibat pelaksanaan magang 2 dan jadwal aktif kuliah yang bersamaan, mahasiswa dapat mengatur waktu serapi mungkin dan seefektif mungkin agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang mumpuni setelah melakukan kegiatan magang. Nah, jika tidak diatur sedemikian rupa, maka banyak hal yang akan terhambat oleh minimnya waktu dan banyaknya waktu yang terbuang sia-sia akibat manajemen waktu yang kurang baik. Yaitu identifikasi masalah. Nah, berdasarkan deskripsi observasi pada tugas sebelumnya di pertemuan 4, yaitu identifikasi masalah, yang mana memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kurangnya pemanfaatan waktu secara maksimal. Yang kedua adalah fokus mahasiswa yang terbagi dalam pelaksanaan magang 2 di SMP Negeri 15 Palembang. Terus yang berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, berdasarkan identifikasi masalah tadi, dapat 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan magang 2 di SMP Negeri 15 Palembang. Yang kedua adalah apa saja penyebab kurang optimalnya pelaksanaan magang 2 di SMP Negeri 15 Palembang. Nah, yang berikutnya merupakan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Yang pertama adalah tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah melengkapi tugas dari mata kuliah metodologi dan praktek penelitian. Yang berikutnya adalah yang kedua, kegunaannya atau manfaat dari penelitian ini. Yang pertama itu kegunaan bagi mahasiswa, mendapatkan pemahaman, pengetahuan, pengamalan, manajemen dan budaya sekolah, pengalaman bersosial, pengalaman berpikir, dan cara bekerja, memperoleh daya penalaran dan penelaahan yang meningkat, perumusan masalah dan pemecahan masalah, pengalaman manajerial di sekolah, terus mendapatkan kesempatan sebagai motivator, fasilitator, dinamisator, dan membantu dalam pemikiran sebagai problem solver. Selanjutnya yaitu kegunaan bagi tempat penelitian.
yaitu menjalin kerjasama yang menguntungkan, mendapatkan kesempatan dalam menyiapkan bekal untuk sarjana pendidikan yang berdedikasi dan profesional dalam mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, serta teknologi dalam perencanaan pelaksanaan pengembangan sekolah. Yang terakhir adalah kegunaan bagi FITK. Nah, kegunaannya adalah menerima masukan yang membangun untuk menyempurnakan kurikulum, seperti membangun sinergitas antara sekolah dan FITK demi kualitas lulusan yang terbaik. Nah, mendapatkan umpan balik kompetensi, mahasiswa membina jaringan kerjasama yang bertujuan membangun karakter pendidikan masyarakat. Pesan dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.